Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menghasilkan Keturunan Ilahi. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 4 ayat 17-26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pertanyaan buat kita, apakah kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi? Apakah selama ini kita hidup sudah melahirkan warisan ilahi buat generasi selanjutnya? Apakah betul-betul keturunan ilahi itu kita sudah persiapkan untuk generasi selanjutnya? Anak cucu kita atau generasi selanjutnya adalah buah hasil didik yang harus dipersiapkan sejak dini. Sejak saat ini kita perlu mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka harus betul-betul ada hidup di dalam Kristus. Benih nilai-nilai Kristus harus ditabur dan diajar berulang-ulang. Ini adalah hakikat pengajaran pendidikan agama Kristen. Bukan hanya tugas gereja, namun tugas setiap keluarga. Kita sedang bersaing dengan dunia ini untuk dapat memuridkan generasi selanjutnya, memuridkan keturunan-keturunan ilahi. Dunia sedang berkembang dengan cepat, dengan teknologi yang
terus dihasilkan semakin canggih. Namun buat kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai. Kita harus lebih banyak menaburkan benih-benih nilai Kristus, sehingga keturunan-keturunan ilahi kita, sehingga generasi selanjutnya betul-betul boleh berakal, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Bukan tidak mungkin ketika kita lalai menabur firman Tuhan, maka keturunan yang dihasilkan generasi selanjutnya, generasi-generasi yang mudah goyah menghadapi tantangan hidup. Lewat renungan hari ini kita punya tugas bersama, melahirkan dan membina generasi selanjutnya, keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin.